Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfani Yuniatur Rahmah dari Psikologi Islam 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gangguan tidur. Apa sih gangguan tidur itu? Nah, gangguan tidur itu adalah kesulitan seseorang atau individu untuk memulai tidur atau mempertahankan tidur ataupun ketika bangun lebih pagi tidak dapat tidur kembali. Nah, gangguan tidur sering disertai dengan stres, depresi, kecemasan, dan perubahan kognitif yang perlu perawatan. Gangguan tidur bisa berkembang menjadi penyakit mental dan mungkin bisa menjadi periode awal dari penyakit mental. Misalnya, penyakit mental atau gangguan mental yang diawali dengan atau bisa dilihat dari gejala awalnya itu dari gangguan tidur, bisa stres ataupun depresi. Nah, di sini saya akan lebih membahas ke gangguan tidur yang insomnia. Nah, apa sih insomnia? Insomnia adalah salah satu bentuk dari gangguan tidur di mana insomnia memiliki ciri penting, yaitu ketidakpuasan dengan kuantitas atau kualitas dengan keluhan memulai atau mempertahankan tidur. Nah, tentunya insomnia ini juga memiliki kriteria. Nah, di sini ada 8 kriteria insomnia. Yang pertama, keluhan dominan ketidakpuasan kuantitas atau kualitas tidur. Gejalanya adalah kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk bertahan tidur, dan ketika terbangun tidur terlalu pagi tidak bisa tidur lagi. Yang kedua, gangguan tidur bisa menyebabkan distres karena adanya penurunan dalam bidang sosial, pekerjaan, perilaku, dan lain-lain. Yang ketiga, kesulitan tidur terjadi minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, yang keempat, kesulitan tidur setidaknya sudah berlangsung selama 3 bulan. Yang kelima, kesulitan tidur terjadi meskipun individu mempunyai waktu yang cukup untuk tidur, tetapi individu tersebut tidak dapat tidur. Yang keenam, insomnia tidak jauh lebih baik daripada gangguan tidur bangun lainnya. Banyak ya di sini gangguan tidur, tapi di sini saya membahas yang insomnia. Yang ketujuh, insomnia terjadi bukan dari efek fisiologis oleh substansinya, misalnya penyalahgunaan obat atau gangguan mental. Dan yang kedelapan, kondisi medis saja tidak cukup untuk menjelaskan keluhan dominan insomnia. Kemudian, insomnia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, insomnia awal, yang kedua insomnia tengah, dan yang ketiga insomnia lanjut. Apa sih insomnia awal? Insomnia awal adalah insomnia yang terjadi ketika akan memulai tidur. Dan insomnia tengah adalah insomnia yang terjadi ketika seseorang atau individu kesulitan untuk mempertahankan tidur. Dan yang ketiga, insomnia lanjut itu terjadi ketika individu atau seseorang itu kesulitan ketika bangun tidur terlalu pagi tidak dapat tidur kembali. Nah, sebenarnya gejala insomnia itu bisa terjadi kapan saja, akan tetapi banyak kasus yang terjadi dan mengatakan bahwa insomnia banyak terjadi saat masa dewasa awal. Sifat insomnia bisa situasional dan persisten atau berulang. Insomnia situasional berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu. Hal ini terjadi karena adanya perubahan waktu atau lingkungan. Misalkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya kita membutuhkan adaptasi, dan ketika adaptasi itu berlangsung, biasanya kita akan mengalami insomnia yang bersifat situasional. Yang kedua itu, insomnia berulang dapat dipicu oleh stres dengan tingkat kronis 45% sampai 75% untuk tindak lanjut 1 sampai 7 tahun. Nah, berikut faktor-faktor penyebab insomnia. Yang pertama, emosional, kecemasan, dan kepribadian. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, genetik dan fisiologis. Dan yang keempat, pengubah saja.
Gangguan tidur dapat menurunkan konsentrasi dalam bekerja maupun akademik, penurunan dalam bidang sosial, penurunan dalam perilaku, dan lain-lain. Ini sudah saya singgung tadi di kriteria insomnia. Kemudian ini cara penanganan insomnia itu ada dua. Yang pertama terapi non-farmakologi, yaitu terapi yang tanpa obat, dan yang kedua terapi farmakologi, yaitu terapi menggunakan obat. Terapi non-farmakologi itu ada 4. Yang pertama sleep hygiene, yaitu sebuah perilaku sederhana dengan langkah sederhana juga, seperti mencuci muka sebelum tidur, sikat gigi sebelum tidur, buang air kecil sebelum tidur, olahraga rutin minimal 20 menit sehari. Dan yang kedua sleep restriction atau pembatasan tidur. Misalkan ketika kita tidurnya itu biasanya 7-8 jam, ya sudah, kita tidurnya hanya 7-8 jam, tidak lebih ataupun tidak kurang. Yang ketiga, relaxation therapy, seperti relaksasi otot progresif, latihan pernafasan, serta meditasi. Hal ini untuk apa? Agar otot-otot kita tidak tegang sehingga memudahkan kita untuk tidur. Yang keempat, stimulus kontrol terapi, yaitu untuk mengontrol stimulus kita. Hal yang biasa dilakukan seperti pergi ke tempat tidur saat merasa mengantuk, hindari menonton TV, membaca, ataupun makan di tempat tidur. Jadi, fungsi tempat tidur itu hanya digunakan murni untuk tidur atau aktivitas sosial saja, tidak digunakan untuk hal-hal yang seperti makan di tempat tidur. Dan yang kedua, terapi farmakologi, yaitu terapi yang menggunakan obat. Sebenarnya terapi ini tidak terlalu dianjurkan untuk insomnia. Karena apa? Obat biasanya atau kebanyakan obat itu sifatnya psikoaktif atau membuat seseorang atau individu itu kecanduan. Maka dari itu, ketika seseorang atau individu mengkonsumsi obat atau menggunakan terapi farmakologi, itu juga dibarengi dengan terapi non-farmakologi. Hal itu untuk mencegah atau mengurangi dampak kepada pasien untuk itu kecanduan obat. Nah, akan tetapi ini ada beberapa obat yang digunakan untuk insomnia. Yang pertama benzodiazepin, yang kedua non-benzodiazepin, yang ketiga hipnotik, dan juga obat-obat lain yang dapat memberikan efek tertidur. Nah, ini contoh kasusnya terlalu kecil ya, jadi saya ceritakan saja. Nah, saya itu melihat film, kalau di laptop saya itu judulnya Agogo. Saya nggak tahu itu awalnya judulnya apa. Yang penting aslinya film itu dari Korea Selatan. Nah, film ini bercerita tentang anak-anak sekolah SMA di mana mereka itu ditekan oleh para orang tuanya untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolahnya. Nah, yang menjadi sorotan saya di sini ada tokoh yang bernama Kwon So-ah, di mana Kwon So-ah di sini mengalami insomnia karena setiap malamnya dia hampir tidak bisa tidur dan belajar terus-menerus hingga mimisan. Nah, Kwon So-ah ini menjadi seseorang yang cepat tersinggung dan tidak dapat mengolah emosinya dengan baik. Sehingga dia tak jarang juga menghalalkan beberapa cara untuk mendapatkan nilai yang baik dengan mencelakai teman atau berbuat curang. Nah, setelah diceritakan, ternyata Kwon So-ah melakukan hal itu karena ditekan oleh ibunya yang sangat berambisi agar Kwon So-ah menjadi orang yang nomor 1 di sekolahnya dan masuk ke universitas terbaik di dunia. Bahkan Kwon So-ah ini menurut saya sudah mengalami stres. Jadi teori insomnia ini menurut
saya benar adanya, karena insomnia yang dialami Konsoah di sini menjadi langkah awal untuk stresnya Konsoah. Stres yang dialami Konsoah ini berlanjut pada percobaan melukai dirinya, juga merokok, sampai pada suatu hari Konsoah ini mencoba untuk bunuh diri dengan menabrakkan diri di tengah jalan. Menurut saya ini sudah masuk ke ranah depresi. Nah, tapi menariknya dari cerita atau film ini, ketika Konsoah itu akan bunuh diri ditolong oleh seseorang temannya, dan kemudian Konsoah itu sadar bahwa sikapnya selama ini salah. Kemudian dia dirawat di rumah sakit jiwa untuk pemulihan. Nah, ketika pemulihan tersebut, Konsoah juga mendapat dorongan atau motivasi dari teman-temannya, meskipun teman-temannya itu pernah dia manfaatkan ataupun dia curangi. Begitu. Nah, saya akan memberi sedikit cuplikan ketika Konsoah itu tidak tidur ya. Ini sudah malam dan dia masih belajar.